Padahal secara kajian fisika, gravitasi pasti ada. Mestinya ketika kita sujud, ketika kita ruku, mestinya kita akan tersungkur ke sana. Tetapi Tuhan memberikan tidak tersungkur. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang Allah kemudian berikan keseimbangan kita pada saat seperti itu. Tidak seperti itu. Coba kalau kita bikin benda yang kira-kira bendanya seperti ini ditempelkan, kemudian disuruh ini berdiri begini, mungkin ada bersih. Tapi Tuhan tidak. Kenapa? Sayang dengan kita. Kalau setiap sholat kemudian saatnya ruku harus tersungkur, barangkali saya yang hidungnya pesek tambah pesek. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itu kita coba mengisi Ramadan dengan nilai-nilai yang insya Allah menjadikan paling tidak status kita naik. Oleh karena itu pada kajian ini kita akan mencoba mengkaji where is our position, di mana posisi kita berkaitan dengan hamba Tuhan. Paling tidak ada 5, mohon maaf, ini tidak menggurui, tapi kita berbagi agama, berbagi pengetahuan. Paling tidak ada 5 stratifikasi manusia. Kita nanti silakan, nggak usah ngomong siapa-siapa, kira-kira kita pantasnya di mana? Apa sekedar sebagai makhluk? Apa sebagai manusia? Apa sebagai muslim? Apa sebagai mukmin? Apa sebagai muttaqin? Nanti kita self correction, kita mengoreksi diri. Where is I? Di mana kita? Di mana saya? Paling gambarnya kira-kira begini, seperti piramida. Kalau saya gambarnya jelek, memang saya bukan arsitektur, beda dengan Pak Ilyas. Paling tidak ada 5 gambaran. Yang pertama ini jumlahnya paling banyak. Dan ini semuanya di sini. Di sini yang disebut dengan al-makhluqat, yang disebut dengan makhluk Allah atau ciptaan Allah, yang dalam bahasa teologinya masih wallahu wal makhluk, selain Allah itulah namanya makhluk. Di sini ada kita namanya manusia. Di sini ada lawannya manusia namanya setan. Di sini ada malaikat. Di sini ada jin. Di sini ada tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh saja, kalau tumbuh saja bapaknya pada suki. Ada binatang. Di sini ada hewan. Hewan banyak sekali, dari mulai semut, burung yang terbang, burung yang nggak terbang. Ya ayam, burung nggak terbang itu. Ayam sebagainya. Apalagi semut. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh sudah. Kemudian ada angin, ada gunung, banyak sekali. Ada jumlahnya dalam bahasa matematika tak terhingga. Variasi di sini. Ini semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya lebih banyak daripada nanti akan ke atas. Dari jumlah yang banyak ini, Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata ada sekelompok makhluk Allah yang disebut manusia, naik 1 tingkat. Jadi kalau kita lagi mengejar level berapa Bu Sinta? Level 2, level 3. Level 3 gitu ya. Kan sekarang level 2 kan? Ya. Mau menuju level 3, memang harus ada proses. Tidak begitu saja kita naik. Tuhan akan memberikan surga ketika diuji dulu dengan keimanannya. Persoalan mengatakan surga itu kan hak Tuhan. Nanti cerita seperti itu kalau kita sudah dewasa, imannya sudah kuat. Bahaya kalau ngomong surga itu rahmat, itu prerogatif Tuhan. Ya gimana orang kita nggak kenal dengan Tuhan, Tuhan kenal dengan kita. Oke. Dari yang ini kita naikkan lagi, itulah yang namanya manusia. Kita di sini. Oke, kita dengan bahasanya aja. Ada yang namanya insan. Semuanya tertinggal di sini. Dimunculkan di sini di atas. Inilah yang namanya insan, manusia. Semuanya adalah makhluk Tuhan yang paling mulia dalam pandangan Tuhan. Allah katakan laqad karramna bani Adam.
aku muliakan anak Adam. Setan tidak lebih tinggi daripada manusia, tapi manusia ketika kesetanan lebih rendah daripada setan. Manusia lebih tinggi daripada malaikat. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, malaikat Jibril, Mikail, dua malaikat yang paling dimuliakan, yang paling dicintai oleh Allah, dia nggak sampai ke Sidratil Muntaha, hanya pada batas kawasan yang ketujuh. Berarti Rasulullah lebih hebat. Sekarang pun bisa lebih hebat manusia. Ketika manusia mampu mengendalikan diri dari yang digoda oleh yang setan ini. Kalau setan tidak korupsi wajar, karena setan memang tidak punya istri, tidak punya jabatan. Kalau setan kemudian diganggu oleh cewek yang cantik kemudian tidak melotot seperti kita, wajar, karena setan tidak punya nafsu. Kalau kita kan tidak. Ada penugasan, kadang-kadang diganggu oleh amplop-amplop gitu. Rugi dari Rugi. Nah, setan nggak doyan amplop, isinya juga nggak doyan. Kalau kita amplopnya nggak doyan, cuma isinya itu kan. Jadi naik di sini manusia lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada yang lain, termasuk lebih hebat dari hewan-hewan yang termasuk secara fisik hewannya lebih gede daripada manusia. Kalau kita jalan-jalan ke tempatnya mana Pak Aris yang di Lampung ini, kita lihat sana ada gajah gede-gede. Waikambas. Gajah-gajah yang gede itu ternyata bisa dikendalikan oleh manusia yang kecil. Kebo sapi yang gede, termasuk kalau kita lihat apa yang tinggi kayak begitu, bisa dikendalikan oleh anak kecil. Kenapa? Memang manusia lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Kita bisa membuat manusia jadikan dirinya lebih indah. Hewan tidak bisa. Kita lihat aja perkembangannya secara teknologi. Manusia bisa bikin rumah dulu dengan sekarang, rumahnya berbeda-beda. Kenapa? Karena kita punya logika, kita punya akal, kita punya pikir. Itu burung yang bikin sarang di tempat kita dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kemuliaan yang berbentuk akal.